Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Timnas Jepang penasaran dengan permainan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang penuh kejutan di kualifikasi Piala Dunia ini. Ini terjadi lantaran minggu lalu anak asuh Sintayong ini mampu menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka. Tak tanggung-tanggung, bahkan JIC serta kolega mampu membuat gol terlebih dahulu dan akhirnya mampu disamakan oleh anak asuh Roberto Mancini pada akhir babak pertama. Setelah ada nama Martin Paes yang telah resmi menjadi pemain Indonesia, saat ini kita memiliki skuad yang lebih komplit dari Piala Asia kemarin. Ini membuat para tim Asia tak bisa memprediksi permainan Indonesia. Meski saat Piala Asia lalu kita pernah dihajar oleh Australia serta Jepang. Apalagi dengan strategi pelatih Sintayong yang selalu berubah-ubah, buat tim grup J kesulitan. Buktinya kita mampu mengimbangi permainan Arab yang saat ini menempati urutan ke-54 dunia. Bahkan saat ini, pemain raksasa Asia memuji Indonesia yang tak mencerminkan ranking mereka, dan ini akan membuat peta persaingan grup J berubah. Berada di ranking FIFA paling bawah, justru Indonesia yang paling ditakuti saat ini. Karena tambahan beberapa pemain baru lagi akan membuat pesaing kerepotan mengikuti apa yang akan direncanakan oleh Sintayong. Dan Mitoma yang saat ini bermain bersama timnas Jepang mengakui sendiri, Indonesia punya strategi dan permainan yang berubah-ubah. Mitoma sangat menunggu pertandingan Jepang versus Indonesia. Bahkan STY mengkonfirmasi bahwa Mes dan Iliano diproyeksikan rampung saat menghadapi Jepang. Jika melihat kualitas saat ini, di grup C sudah tak bisa kita ukur dari ranking FIFA, sebab Indonesia membuat kejutan yang luar biasa. Dan saat ini kami pastinya akan lebih berhati-hati nanti, ucap Mitoma kepada awak media. Meski di laga perdana Jepang mampu menggulung Cina dengan skor telak, namun saat bersua timnas nanti Jepang diprediksi akan sulit membobol gawang Martin Paes. Sebab Sintayong sendiri akan melakukan berbagai cara untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain baru yang kemarin baru datang. Gabungnya Hilgers dan Rangers jadi angin segar bagi timnas Indonesia karena mendapatkan tambahan kekuatan di lini pertahanan serta serangan. Sintayong pun berharap kedua pemain bisa memperkuat timnas Indonesia pada November nanti. Saya berharap mereka bisa bermain pada November. Kalau Oktober sepertinya sulit, ujar Sintayong di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Minggu 8 September 2024. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 periode 2024 masih berlangsung pada Oktober dan November. Skuad Garuda memiliki pertandingan melawan Bahrain dan China pada Oktober nanti. Kemudian bentrok dengan Jepang dan Arab Saudi pada November. Akan tetapi Sintayong ingin Rangers dan Hilgers membela timnas Indonesia pada November.
Terkait proses naturalisasi jadi WNI untuk Mas Hilgers dan Eliano Randers, manajer Timnas Indonesia yang juga Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI, Sumarji, meminta penggemar Timnas Indonesia menunggu proses yang berjalan. Nanti pasti dikabarkan jika ada perkembangan, tutur Sumarji. Saat ini baik Mas Hilgers dan Eliano Randers, menurut Sumarji sudah kembali ke Belanda. Eliano kembali tadi pagi, Mas kemarin, ujar Sumarji. Dan jika semua memang bisa sesuai keinginan yang STY mau, bisa menahan imbang Jepang dan memudahkan langkah kita menuju Piala Dunia. Sebab di atas kertas, Jepang memang negara yang paling kuat untuk bisa dimendung pada grup J, kualifikasi Piala Dunia kali ini. Seperti yang kita ketahui, Mas Hilgers akhirnya telah menentukan pilihannya jika dirinya akan membela Timnas Indonesia. Itu ditandai saat pemain berusia 23 tahun tersebut berkunjung ke tanah air untuk menyerahkan dokumen sebagai syarat naturalisasi. Keputusan dari Hilgers itu akhirnya mendapatkan sorotan beragam dari Belanda, terutama dari fans The Orange. Ada juga yang memberikan dukungan, namun ada juga yang menyayangkan dengan keputusannya tersebut. Namun, Mas Hilgers mengaku tidak menghiraukan semua itu. Fokusnya adalah membela Indonesia, bukan Belanda lagi. Bahkan, pemain FC20 itu bertekad membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik Mas Hilgers yang lebih memilih Indonesia ketimbang Timnas Belanda. Mas Hilgers adalah pemain incaran lama dari PSSI. Tak hanya PSSI, Hilgers juga menjadi incaran utama Shin Tae-yong. Bahkan pelatih asal Korea itu sudah kesengsem dengan permainan Hilgers saat menjalani musim pertamanya di FC20. Sesuatu yang masuk akal di usianya yang masih muda, Hilgers. Dirinya langsung mendapatkan kepercayaan untuk menembus skuad utama, dan hal itu berlangsung sampai saat ini. Berdasarkan situs dari Transfermarkt, sampai saat ini, Hilgers telah bermain sebanyak 85 kali di era divisi. Jumlah yang terbilang banyak untuk ukuran pemain yang baru berusia 23 tahun. Tak hanya tampil, Hilgers juga mampu memberikan kontribusi ke tim dengan koleksi 2 gol dan 1 assist. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Mas Hilgers, wajar jika Indonesia sangat berharap dengan pemain berdarah Manado tersebut. Namun, tunggu dulu, karena selain Indonesia, Belanda juga tertarik dengan potensi yang ditunjukkan oleh Mas Hilgers. Bahkan, pemain kelahiran Amersfoort tersebut sudah pernah bermain untuk Timnas Junior Belanda. Dan hal itu sudah berlangsung lama. Meski sudah bermain untuk Timnas Junior, Hilgers masih belum pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di Timnas Senior. Hal yang wajar karena saat ini Timnas Belanda dihuni oleh bek-bek berkualitas seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, Matthijs de Ligt hingga Stefan de Vries. Hilgers dengan mantap akhirnya memilih Timnas Indonesia. Setelah diterpa rumor selama beberapa tahun, Hilgers akhirnya memutuskan untuk memilih Timnas Indonesia.
Beberapa waktu yang lalu dirinya datang ke Indonesia untuk menyerahkan berkas naturalisasi. Bahkan ia rencananya juga akan menonton pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Namun sayang, hal itu batal karena Hilgers harus segera kembali ke Belanda. Namun yang pasti, saat ini Hilgers sudah resmi menjadi milik Indonesia. Dan kini tinggal menunggu proses naturalisasi dari Hilgers. Jika sudah beres, ia akan langsung menjadi bagian dari tim Garuda. Reaksi Belanda soal keputusan dari Maes Hilgers. Keputusan dari Maes Hilgers itu akhirnya mendapatkan komentar dari Belanda. Kebanyakan berasal dari fans timnas Belanda. Mereka harus kehilangan pemain potensial dari diri Maes Hilgers. Ada yang mendukung, ada juga yang menyayangkan dengan keputusan dari Maes Hilgers, karena mereka menilai jika Hilgers adalah pemain muda Belanda potensial yang diprediksi bisa menembus skuad senior tim Orange. Tekad Maes Hilgers bawa Indonesia ke Piala Dunia. Salah satu alasan Hilgers memilih Indonesia adalah karena dirinya ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bahkan Hilgers sudah memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek. Untuk rencana jangka panjang, Indonesia harus rutin bermain di Piala Dunia. Untuk rencana jangka pendeknya, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 saat ini sedang diperjuangkan. Dan Hilgers bahkan menjadi kekuatan tambahan untuk sisa pertandingan di babak ketiga kualifikasi. Kami ingin jadi tim yang selalu lolos ke Piala Dunia dalam jangka panjangnya. Lalu, dan jangka pendek aku hanya ingin kami lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hilgers dalam wawancaranya bersama FC20. Misi menghapus dosa masa lalu dari Maes Hilgers. Entah dibilang dosa atau tidak, namun beberapa tahun yang lalu Hilgers terkesan pernah menolak tawaran dari Indonesia. Sebuah tolakan yang sangat wajar, karena saat itu dirinya fokus membela tim junior Belanda. Waktu itu Hilgers juga ingin fokus membela FC20 dan urusan tim nasional tidak begitu ia pikirkan. Namun kini takdir akhirnya telah menyatukan Hilgers dengan timnas Indonesia, dan pemain keturunan Manado itu diprediksi bakal langsung menjadi andalan Garuda jika proses naturalisasinya selesai. Jadi itulah reaksi dari fans Belanda ketika melihat Maes Hilgers gabung dengan timnas Indonesia. Pemain anyar timnas Indonesia, Martin Paes, akhirnya merasakan sendiri bagaimana militannya supporter timnas Indonesia kepada para pemain timnas saat ini. Di sesi latihan, dia dibuat kaget betapa ramainya masyarakat Indonesia melihat mereka berlatih. Hal ini tak pernah dirasakan Martin Paes sebelumnya. Latihan timnas Indonesia dijaga ketat hingga membuat supporter berusaha melihat latihan tim merah putih dengan mengintip karena ditutup triplek. Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu 8 September 2024.
Dilansir dari bolasport.com, di Stadion Madia Jakarta sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, supporter timnas menunggu para pemain timnas Indonesia. Banyak supporter yang menunggu kedatangan skuad Garuda, dari anak kecil, perempuan hingga orang tua, telah tiba menanti mereka. Bis timnas Indonesia pun datang dan terlihat memasuki Stadion Madia pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Para pemain memasuki gerbang utara dan supporter pun langsung berlarian mendekati bus. Akan tetapi, tak ada yang bisa karena bus para pemain langsung masuk ke stadion. Setelah tiba, skuad Garuda pun langsung mempersiapkan diri untuk menjalani latihan. Latihan pemain langsung dipimpin oleh Sintayong, timnas Indonesia. Pemanasan, awak media pun diperbolehkan masuk ke Stadion Madia, tetapi untuk supporter tak bisa masuk. Untuk wartawan pun hanya diberi waktu 15 menit untuk mendokumentasikan latihan tim merah putih. Dalam latihan ini Jay Izzes dan kawan-kawan hanya latihan ringan saja, dengan para pemain melakukan operan bola satu sama lain. Meski saat sesi latihan sebelumnya penonton tak diizinkan masuk setelah ada kasus hilangnya tas Dimas Drajat. Namun saat ditanya oleh wartawan, Paes begitu mengapresiasi dan terharu dengan dukungan para supporter Indonesia. Martin Paes berjanji akan memberikan segalanya untuk Indonesia, sebab semua rasa lelah yang saat ini ia dapatkan akan sebanding dengan doa dan dukungan para supporter saat berada di stadion. Mimpi kita semua pastinya sama, mimpi ke Piala Dunia. Mimpi ke Piala Dunia akan dia berikan untuk kado terindah 2026 nanti. Melihat laga kemarin, tak ada kemustahilan di dalam sepak bola, dan itulah yang akan kita coba lakukan. Itulah kata-kata yang Coach Shin terus ucapkan, tutur Martin Paes kepada media. Sementara itu, koreo yang akan dilakukan oleh La Grande akan kejutkan dunia, sebab akan banyak negara menyiarkan laga seru kali ini. Sebab setelah Indonesia viral di Timur Tengah, banyak stasiun TV yang langsung meminta hak siar untuk menyiarkan secara langsung laga kedua ini. Dan pastinya himbauan dan yang disampaikan oleh La Grande tak akan main-main nantinya di stadion pastinya. Koreo terbesar yang diciptakan La Grande akan membuat dunia tahu Indonesia akan ke Piala Dunia. Angan-angan dari negara peringkat terendah di grup C akan kejutkan dunia dengan lolos ke Piala Dunia. Dan banyak yang memprediksi mimpi Indonesia kali ini akan segera terwujud.